Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aina Fadilah, Muhammad Farhan, Ridwan Antoni, dan Rizka Dwi Fitri. Baiklah, untuk presentasi kali ini kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kelompok lain pada mata kuliah material teknik dari kelompok 1, 3 sampai 12. Untuk pertanyaan dari 1, 3, dan 4 akan dijelaskan atau dibacakan oleh Aina. Pada Aina dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada Farhan yang telah memberikan waktu dan kesempatannya pada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Pertanyaannya, di dalam video telah dijelaskan penerapan komposit di dalam kehidupan sehari-hari, tapi masih dalam garis besarnya saja. Coba jelaskan penerapan komposit secara lebih rinci sesuai dengan klasifikasinya, yaitu serat, laminat, partikel, serpihan, dan sandwich dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban yang dapat saya sampaikan yaitu penggunaan bahan komposit dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti plastik. Plastik yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah jenis termoplastik karena dapat daur ulang. Yang kedua, pengaplikasian dari komposit serat karbon. Contohnya pada anggota badan buatan seperti kaki palsu. Berikutnya, komposit polimer yang diisi dengan filler menjadi menarik karena aplikasinya yang luas dan harga yang relatif murah. Berikutnya ada komposit serpihan akrilik polimer untuk pelapis dinding bertekstur. Serat lamina yaitu yang paling banyak digunakan dalam lingkup teknologi otomotif maupun industri. Berikutnya pertanyaan dari kelompok 3. Dalam video dijelaskan penerapan dari material komposit. Pertanyaannya, apakah material komposit digunakan dalam perabotan rumah tangga? Jika iya, berikan contoh dan jelaskan kenapa digunakan material komposit pada perabotan rumah tangga tersebut. Jawabannya yaitu ada papan komposit. Papan komposit adalah bahan vinir dan papan partikel yang dibuat untuk meningkatkan kekuatan lengkung papan dengan cara melapis permukaan papan partikel. Papan komposit juga dapat digunakan pada rangka dinding dan lapisan yang rapuh ketika diberikan seperti pemasangan paku. Pun penggunaan dari komposit dapat kita lihat pada perabotan rumah tangga seperti televisi, dasar laci kayu, pintu geser, daun meja, serta panel dinding. Berikutnya ada pertanyaan dari kelompok 4, yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan dari komposit serat, laminat, dan sandwich. Jawabannya, dilihat dari pengertian komposit, merupakan suatu material yang tersusun dari dua atau lebih bahan yang membentuk suatu material baru dengan sifat yang berbeda dan lebih baik dari sifat material penyusunnya. Jadi, dapat disimpulkan kelebihan dan kekurangan dari klasifikasi komposit yaitu bahan komposit mempunyai beberapa kelebihan berbanding dengan bahan konvensional seperti logam. Kelebihan tersebut pada umumnya dapat dilihat dari beberapa sudut yang penting, seperti sifat-sifat mekanikal dan fisikal. Keupayaan beberapa sudut yang penting seperti keupayaan atau reliability, kebolehprosesan, dan biaya.
Keunggulan yang lain adalah proses pembuatan yang dapat dengan mudah diarahkan untuk mendapatkan mechanical properties yang diinginkan. Berikutnya ada kekurangan yang dimiliki material komposit, yaitu tidak tahan terhadap beban atau kejut dan tabrak dibandingkan dengan metal, kurang elastis, lebih sulit dibentuk seperti plastis. Sekian beban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Farhan. Terima kasih Aina telah memberikan jawabannya dari pertanyaan kelompok 1, 3, dan 4. Untuk pertanyaan kelompok 5, 6, dan 7 akan dijawab oleh saya sendiri. Untuk pertanyaan kelompok 5, yaitu kenapa material komposit sangat dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan. Dibandingkan dengan ketiga material lainnya, khususnya logam, komposit masih memiliki beberapa keunggulan, antara lain mempunyai densitas yang relatif rendah sehingga lebih ringan, mempunyai kekakuan dan kekuatan spesifik yang tinggi, tahan terhadap beban fatik atau beban lelah, dan tahan juga terhadap korosi. Selain itu, dalam proses pabrikasinya, pembuatan komposit jauh lebih mudah dengan tingkat kepresisian yang tinggi. Bahkan sifat mekanik dari suatu produk berbahan komposit bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Namun, ada juga kekurangannya, antara lain tidak tahan terhadap beban kejut atau beban tumbuk. Sifatnya sangat dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban dan relatif mahal. Walaupun ada beberapa kekurangan ini, tetapi karena keunggulannya, maka material komposit menjadi semakin diminati untuk dikembangkan dalam penerapannya. Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan pembuatan komposit adalah untuk memperbaiki sifat mekaniknya seperti kekuatan dan kekakuan, mempermudah desain yang rumit dalam proses pabrikasinya. Bentuk dan desain dapat lebih mudah sehingga dapat menghemat biaya, dan yang lebih disukai yaitu menjadikan suatu produk lebih ringan. Mengapa lebih ringan? Karena salah satunya yaitu berdampak pada penghematan penggunaan bahan bakar, baik dalam proses pabrikasinya maupun dalam penggunaannya. Selanjutnya pertanyaan kelompok 6 yaitu coba jelaskan kenapa komposit memiliki sifat-sifat yang lebih baik dari sifat-sifat material penyusunnya. Untuk jawabannya, sifat mekanik material komposit sangat dipengaruhi oleh proses awal dalam pembuatannya. Pemilihan matriks dan penguatan yang tepat mutlak diperlukan. Namun sifat mekanik bahan komposit juga dipengaruhi oleh interface antara matriks dan penguat yang digunakan. Bahan komposit adalah material rekayasa baru yang tersusun dari dua atau lebih bahan utama yang dikombinasikan guna mendapat sifat mekanis atau mechanical properties yang lebih baik. Kombinasi dari dua atau lebih bahan inilah yang menjadikan bahan komposit memiliki sifat yang berbeda dengan semua bahan yang ada di alam. Untuk pertanyaan kelompok 7 yaitu bagaimana proses produksi mulai dari bahan baku sampai dengan produk jadi. Berikan satu contoh produknya. Jawabannya, proses pemproduksian jasa atau barang ini sendiri dalamnya melibatkan banyak bahan baku dan bahan pembantu. Adapun harus dari sebuah produksi sendiri, jika berbentuk barang maka memiliki massa fisik dan kimia serta memiliki keawetannya yang dibatasi waktu. Seperti misalnya produk malam, sampo, atau kecantikan yang memiliki masa kadaluarsa. Ada banyak metode atau proses dalam pembuatan pabrikasi. Dari komponen-komponen komposit, pemilihan sebuah proses sangat tergantung pada material pembentuknya, bentuk desain, dan penggunaan komponen tersebut. Proses-proses tersebut antara lain contohnya yaitu spray layup, vacuum bag molding, filament winding, resin transfer molding, resin injection molding, resin film infusion, compression molding, injection molding, hybrid injection, dan pultrusion. Di sini penulis tidak akan menyajikan proses-proses pembuatan komposit itu secara menyeluruh. Sengaja
memasukkan kali ini karena berkaitan dengan teknologi-teknologi khusus. Tetapi ada satu proses pembuatan yang sangat mudah dan tidak membutuhkan teknologi tinggi, yaitu proses hand layup, termasuk dalam salah satu proses pencetakan terbuka atau open mold process. Sekian jawaban saya dari kelompok 5, 6, dan 7. Selanjutnya untuk pertanyaan kelompok 8 dan juga 9 akan dijawab oleh Ridwan Antoni. Pada Ridwan Antoni dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Farhan. Jawab pertanyaan kelompok 8 dan kelompok 9. Dari 8, jelaskan menurut Anda mengapa material komposit bisa dikatakan sebagai material yang unggul dan faktor apa yang mempengaruhi kekuatan dari material tersebut. Menurut pendapat saya, dibanding dengan material konvensional, bahan komposit memiliki banyak keunggulan, diantaranya diatur berat yang lebih ringan, kekuatan dan ketahanan lebih tinggi, tahan korosi dan tahan terhadap keausan. Selanjutnya masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan bahan komposit. Ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap mechanical properties bahan komposit, yaitu yang pertama jenis matrik dan reinforcement. Bahan baku yang digunakan baik matriks maupun penguat memiliki pengaruh yang sama-sama kuat. Bahan komposit yang baik adalah jika matrik dan reinforcement-nya mengalami kegagalan atau kerusakan dalam waktu yang bersamaan ketika mengalami beban lebih. Dengan kata lain, antara matrik dan penguatnya memiliki kekuatan yang optimal dan seimbang. Yang kedua yaitu bentuk geometri bahan komposit. Penguatan bentuk seperti serat yang memanjang, partikel, batangan, dan lain sebagainya dapat mempengaruhi kekuatan bahan komposit yang dihasilkan. Selain itu juga cara menyusun bahan perkuatan dan bentuk geometri komposit. Yang ketiga yaitu cara menyatukan antara matriks dan penguat. Pada umumnya matrik memiliki sifat mengingat reinforcement ketika dibuat menjadi komposit. Misalnya matrik desain yang bisa mengikat penguat dengan sendirinya ketika sudah mulai. Akan tetapi jika matrik memiliki sifat ikat yang lemah, dapat ditambahkan bahan pengikat tersendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9, yaitu sebutkan tujuan pembuatan material komposit. Tujuan dari pembuatan material komposit yaitu untuk mengkombinasi material yang sama atau berbeda guna mengembangkan sifat-sifat spesifik yang diinginkan. Dalam komposit, kedua komponen filter dan matrik tidak saling melarutkan atau menyatu ke dalam satu sama lain, tetapi tetap menunjukkan sifatnya masing-masing. Sekian saya kembalikan ke Mas Farhan. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Ridwan. Untuk pertanyaan dari kelompok 10, 11 dan 12 akan dijelaskan atau dibacakan oleh Rizka. Pada Rizka dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Muhammad Farhan. Sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya.
Pertanyaan dari kelompok 11. Sebutkan sifat atau karakteristik dari properties komposit. Sifat maupun karakteristik dari komposit ditentukan oleh, pertama, material yang menjadi karakteristik komposit ditentukan karakteristik material penyusun menurut rule of mixture sehingga akan berbanding secara proporsional. Kedua, bentuk dan penyusunan struktural dari penyusun. Bentuk dan cara penyusunan komposit akan mempengaruhi karakteristik komposit. Ketiga, interaksi antar penyusun. Bila terjadi interaksi antar penyusun, akan meningkatkan sifat dari komposit. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 12. Pertanyaannya, sebutkan apa saja penyusun komposit. Komposit pada umumnya terdiri dari fasa. Pertama, matriks. Matriks adalah fasa dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi volume terbesar atau dominan. Matriks juga mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, mentransfer tegangan ke serat. Kedua, membentuk ikatan koheren permukaan matriks atau serat. Ketiga, melindungi serat. Keempat, memisahkan serat. Kelima, melepas ikatan. Dan terakhir, tetap stabil setelah proses manufaktur. Penyusun keduanya yaitu ada reinforcement atau filler atau juga sering disebut sebagai fiber. Salah satu bagian utama dari komposit adalah penguat yang berfungsi sebagai penanggung beban utama pada komposit. Adanya dua penyusun komposit atau lebih menimbulkan beberapa daerah dan istilah penyebutannya. Matriks atau penyusun dengan fraksi volume terbesar, penguat atau penahan beban utama, dan interfase pelekat antar dua penyusun. Dan yang terakhir, interface atau permukaan fase yang berbatasan dengan fase lain. Sekian jawaban dari saya. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Farhan. Terima kasih atas jawabannya, Rizka. Mungkin itu penjelasan atau pertanyaan yang telah diberikan kelompok lain kepada kelompok 2 dari kelompok 1, 3, dan sampai 12. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyebutan atau penyampaian dari jawaban yang telah diberikan oleh kelompok 2, saya selaku moderator dari kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.